Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Rizkania dengan NIM A1 di 1188101. Saya akan menjelaskan perkembangan iptek bagi berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, dalam bidang informasi dan komunikasi. Dampak positif yang dapat dirasakan melalui internet, kita akan lebih cepat mendapat informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagian manapun. Selanjutnya, melalui handphone kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh. Kemudian kita mendapatkan layanan bank yang sangat mudah. Dampak negatif yang dirasakan, yang pertama, pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris. Selanjutnya, penggunaan informasi tertentu dan situs tertentu yang terdapat di internet yang bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu dan tujuan tertentu. Kemudian, kerahasiaan alat tes semakin terancam melalui internet. Kita dapat memperoleh informasi tentang tes psikologi. Selanjutnya, yang bidang kedua, ekonomi dan industri. Dampak positif yang dirasakan, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, terjadinya industrialisasi, produktivitas dunia industri semakin meningkat. Kemudian dampak negatifnya, terbukanya pasar bebas, terjadinya pengangguran dan sifat konsumtif. Kemudian bidang yang ketiga, yaitu bidang sosial dan budaya. Dampak positifnya, perbedaan kepribadian pria dan wanita, kemudian meningkatkan rasa percaya diri, kemudian tekanan, kompetensi yang tajam akan melahirkan generasi yang disiplin, tekun, dan pekerja keras. Kemudian, dampak negatif yang dirasakan, kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, kemudian kenakalan dan tindak menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat, dan yang terakhir, pola interaksi antar manusia yang berubah. Selanjutnya, bidang pendidikan. Dampak positif yang muncul dari media massa, khususnya media elektronik, sebagai sumber ilmu dan sumber informasi. Kemudian munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, sistem pembelajaran tidak harus tatap muka atau mempertemukan siswa dengan guru, seperti aplikasi Zoom. Kemudian dampak negatif, kerahasiaan alat tes semakin terancam, program tes inteligensi. Kemudian penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Selanjutnya yang kelima, bidang politik. Dampak yang ditimbulkan dari bidang ini adalah timbulnya kelas menengah, pertumbuhan teknologi dan ekonomi di kawasan ini akan mendorong munculnya kelas menengah baru. Kemudian proses regenerasi kepemimpinan. Yang terakhir, di bidang politik internasional juga terdapat kecenderungan tumbuh berkembangnya regionalisme. Kemudian kita akan membahas iptek dan peradaban manusia. Ada beberapa proses teknik yang dialami dalam kehidupan manusia. Yang pertama, fase teknik deskriptif. Pada fase ini, untuk memecahkan permasalahan, kebutuhannya manusia langsung mengambil dari alam dan tidak ada usaha untuk mengembalikan ke alam. Kemudian fase teknik konstruktif. Pada fase ini telah mampu melakukan penciptaan sehingga menghasilkan kebudayaan yang baru yang belum ada sebelumnya. Kemudian fase modern. Fase ini merupakan puncak perkembangan teknik yang telah dicapai manusia. Pada fase ini, titik tolak dari analisis matematis alam, sehingga manusia mampu membangun suatu peradaban baru yang disebut dengan peradaban mesin. Kemudian yang terakhir, pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan primer, sandang yaitu pakaian, pangan yaitu kebutuhan pokok, papan yaitu rumah atau tempat tinggal. Kemudian pemenuhan kebutuhan sekunder, yang pertama dalam bidang industri, yang kedua bidang transportasi, yang ketiga dalam bidang komunikasi, yang keempat dalam kesehatan, yang kelima dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Terima kasih.